Halo para penganggures yang sampai sekarang masih berharap keajaiban tentang 19 juta lapangan pekerjaan. Kayaknya itu mustahil. Selamat datang kembali di Story Film. And I think to myself, what a wonderful world. Kalau kalian masih ingat dengan film Ready or Not, film itu bercerita tentang Grace, seorang pengantin yang harus memainkan permainan petak umpet mematikan dengan keluarga suaminya sendiri. Yang ternyata keluarga suaminya adalah anggota sekte sesat penyembah bagong. Malam itu berubah jadi kekacauan besar, dan di akhir cerita Grace berhasil selamat setelah seluruh keluarga suaminya tewas secara tragis. Nah, di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Grace lewat sequelnya, yaitu Ready or Not 2 Here I Come, yang dirilis pada tahun 2026. Cerita film ini masih berfokus pada Grace, tapi kali ini masalahnya jauh lebih besar. Karena setelah kejadian di film pertama, ternyata permainan psikopat itu bukan hanya milik satu keluarga saja, melainkan bagian dari organisasi rahasia yang melibatkan beberapa keluarga elit di seluruh dunia. Dan sekarang Grace kembali menjadi target dalam permainan yang sama, tapi dengan aturan yang lebih brutal dan lawan yang jauh lebih banyak. Mending kalian siapin cemilan karena saya yakin kalian gak bakal mau ngelewatin cerita yang super seru kali ini. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Setelah berhasil selamat dari keluarga suaminya yang gila, Grace akhirnya pingsan tepat di depan polisi. Stay with us. Follow me. Denyut nadinya sempat berhenti, sampai para petugas harus memberi pertolongan pertama untuk menyadarkannya kembali. Hide and seek. Hail Satan. Beberapa waktu kemudian Grace terbangun di ranjang rumah sakit, tapi bukannya bebas, dia justru mendapati dirinya diborgol. Di depannya berdiri detektif yang bernama Roger. Dia mengatakan kalau Grace kini menjadi tersangka pembunuhan, dengan bukti yang cukup kuat. Tidak lama kemudian seorang perawat masuk dan mengatakan kalau ada seseorang yang ingin menemuinya. Ternyata yang datang adalah adiknya yang bernama Faith. Grace heran kenapa Faith bisa ada di sana, dan Faith menjelaskan kalau namanya terdaftar sebagai kontak darurat Grace. Saat Roger menanyakan hubungan mereka, Faith mengatakan mereka memang saudara kandung secara biologis, tapi sebenarnya mereka sudah lama tidak hidup sebagai keluarga. Roger lalu pergi dan meminta Grace bersiap untuk memberikan pernyataan nantinya. Faith kemudian bercerita tentang kehidupannya sekarang. Dia bekerja sebagai koordinator media sosial, tinggal di rumah yang bagus, dan punya pacar yang keren. Dia bahkan menyindir Grace dengan mengatakan kalau dirinya tidak perlu menikah dengan orang kaya hanya untuk memperbaiki hidup. Grace pun bertanya bagaimana Faith tahu tentang suaminya. Ternyata Faith pernah melihat mereka bersama di supermarket. Dari situ terungkap kalau dulu mereka berdua ini tumbuh di panti asuhan. Sampai akhirnya mereka berpisah ketika Grace pindah ke New York saat berusia 18 tahun. Sementara Faith saat itu baru 15 tahun. Faith penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi pada Grace. Tapi Grace mengatakan kalau ceritanya terlalu gila untuk dipercaya. Faith yang mulai kesal akhirnya memutuskan pergi dari sana. Namun sebelum pergi, Grace menahannya dan menceritakan semuanya tentang kejadian malam berdarah di rumah keluarga Ledomas. They told me I could win. I got shot through the hand, shit by a butler, fucking one. Setelah mendengar cerita tersebut, Faith malah berkata kalau Grace kemungkinan besar akan masuk penjara. Who was so going to jail? Di tempat lain, seorang pria tua bernama Chester Danforth sedang duduk di tempat tidurnya ketika pengacaranya datang membawa kabar bahwa seluruh keluarga Ledomas sudah mati. Mendengar kabar itu, Chester langsung menyuruh asistennya yang bernama Pamela untuk memanggil anak-anaknya. Dia juga mengirim pesan singkat ke beberapa orang penting. Pesannya berisi, pengantin wanita masih hidup, dan permainan sudah dimulai. Pesan itu pun sampai ke beberapa tokoh berpengaruh di berbagai negara. Ada yang bernama Wan San di China, Ignacio di Spanyol, Bill di Amerika, serta Viraj dan Madhu di Inggris. Semuanya terlihat sangat tertarik setelah mendengar kabar tersebut. Bring me my knife! Tak lama kemudian anak-anak Chester yaitu Titus dan Ursula datang menemuinya.
Chester memberitahu bahwa sekarang kekuasaan besar yang dulu dimiliki keluarga Ledomas secara teknis jatuh ke tangan Grace. Dia lalu menunjukkan sebuah cincin keluarga dan mengatakan bahwa cincin itu tidak boleh sampai keluar dari keluarga mereka. Jika ingin merebut kembali kursi kekuasaan itu, mereka harus menang. Setelah mengatakan itu, Chester menyerahkan sebuah bantal kepada kedua anaknya dan menyuruh mereka menyelesaikan semuanya. Tanpa ragu, Titus dan Ursula langsung menekan bantal itu ke wajah ayah mereka hingga Chester tewas. Sementara itu di rumah sakit, Grace sedang berjalan keluar bersama detektif Roger ketika tiba-tiba Roger dicocol oleh seseorang. Penyerangnya ternyata adalah Bill, yang kemudian mengeluarkan pisau lain. Grace dan Faith langsung panik dan berlari menyelamatkan diri. Mereka sempat bersembunyi di bawah meja, lalu berhasil kabur sebelum Bill menemukan mereka. Grace mengambil pistol milik Roger dan mencoba mencari jalan keluar. Namun Bill tiba-tiba muncul di depan mereka, dan dia berhasil melucuti senjata Grace dan menahannya. Saat Bill hendak mencocol Grace, tiba-tiba tubuhnya terpental seolah terkena kekuatan yang tak terlihat. Rupanya ritual permainan belum dimulai, jadi dia belum boleh membunuh Grace. Faith benar-benar syok melihat kejadian itu, tapi Grace sadar kemungkinan masih akan ada orang lain yang datang. Dia lalu kembali ke Roger, membuka borgol di tangannya, dan mengganti pakaiannya. Grace merasa dia harus siap kembali bertarung. Mereka mencoba pergi dari rumah sakit, tapi saat lift terbuka, seseorang melempar granat asap ke arah mereka. Dalam hitungan detik, kakak beradik itu pun pingsan. Looks like Vincent tried to kill the... Might you be? Sementara itu, Titus dan Ursula sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah mansion keluarga. Di jalan mereka sempat bertemu adik mereka yang bernama Kip, yang berkata nanti dia akan menyusul. Sesampainya di mansion, beberapa mobil mulai berdatangan. Ignacio datang bersama putranya bernama Felipe. Di sana Ursula menanyakan tentang saudari Ignacio, yaitu Francesca, dan Ignacio mengatakan kalau Francesca akan segera tiba. Lalu muncul Wan San bersama putranya yang bernama Cheng Fu, yang bahkan langsung sibuk dengan tabletnya dan bertanya soal password Wi-Fi. Setelah itu datang Viraj bersama saudaranya, yaitu Madu, dan istrinya yang bernama Martina. Tidak lama kemudian sebuah helikopter mendarat di halaman mansion. Di dalamnya ternyata ada Grace dan Faith yang sudah tertangkap. Kedua saudari itu kemudian dibawa ke hadapan para anggota dewan keluarga. Ursula memperkenalkan dirinya dan Titus. Di sana mereka juga diberitahu bahwa Chester sudah meninggal, dan sekarang semua keluarga akan ikut terlibat dalam permainan yang sama. Tak lama kemudian pengacara keluarga datang membawa sebuah buku yang besar. Semua orang duduk mengeliling meja. Orang itu menjelaskan bahwa dia adalah pengacara utama dari organisasi rahasia yang dipimpin oleh Dewan 6 keluarga besar. 2 keluarga sudah hilang, dan sekarang hanya tersisa 4 keluarga yang hadir di ruangan itu. Pengacara itu kemudian menunjukkan cincin yang melambangkan kursi kekuasaan tertinggi. Karena Grace berhasil selamat dari permainan petak umpet sebelumnya, kursi tersebut sekarang menjadi kosong untuk pertama kalinya setelah waktu yang sangat lama. Artinya Grace memiliki kesempatan untuk memperebutkan kursi itu. Pamela kemudian membuka penutup mulut Grace agar dia bisa berbicara. Namun hal pertama yang Grace minta justru sebatang rokok. Can I have a cigarette? Tentu saja permintaan itu ditolak. Grace lalu mengatakan jika dia tidak menginginkan kursi kekuasaan itu. Tapi sang pengacara menjelaskan bahwa itu bukanlah pilihan, karena organisasi mereka memiliki pengaruh besar hampir di seluruh dunia. Akhirnya mereka menjelaskan aturan permainan yang baru, di mana Grace harus kembali bermain petak umpet. Jika dia bisa bertahan hidup sampai fajar, semuanya akan selesai. Namun Grace menolak keras untuk kembali ikut dalam permainan itu. Mendengar penolakan tersebut, pengacara langsung menyuruh Pamela untuk membunuh Faith. Saat Pamela mendekat, Grace akhirnya terpaksa menyetujui permainan itu demi menyelamatkan sang adik. Faith kemudian dilepas penutup mulutnya dan mengatakan bahwa sebenarnya mereka sudah tidak berhubungan selama 7 tahun. Jadi dia sendiri tidak mengerti kenapa harus ikut terseret dalam masalah ini. Pernyataan itu membuat para anggota keluarga lain mulai penasaran. Pengacara lalu mengatakan permainan akan dimulai tepat pukul 2:31 saat Francesca akhirnya datang ke mansion. Begitu melihat Grace, Francesca langsung menghampirinya dengan penuh emosi. Ternyata dia adalah mantan tunangannya Alex, suami dari Grace sebelumnya. Francesca menuntut Grace memberikan cincin keluarga itu.
Namun Grace mengatakan bahwa cincin itu sudah dia lempar kembali ke Alex sebelum Alex meledak di film yang pertama. Ucapan itu membuat Francesca semakin marah. Di sisi lain, Titus menyuntikkan sebuah cairan ke tubuhnya sendiri, sambil mengatakan bahwa dialah yang akan menjadi orang pertama yang memburu Grace dalam permainan nanti. Sementara itu, Pamela juga menyuntikkan sesuatu ke tubuh Faith. Pengacara itu kemudian menjelaskan aturan dari permainan, di mana para anggota dewan tidak boleh saling membunuh. Jika ada yang melakukannya, tubuh mereka akan langsung meledak. Setelah itu, semua kepala keluarga menandatangani perjanjian dengan darah mereka sendiri. Dalam permainan ini, hanya kepala keluarga yang boleh turun langsung berburu di lapangan, sementara anggota keluarga lain hanya bisa memantau dari jauh. Jika seorang pemburu mati, maka orang berikutnya dalam garis keturunan akan menggantikannya di permainan itu. Kemudian semua senjata yang digunakan harus berasal dari zaman ketika buku aturan itu pertama kali dibuat. Setelah aturan dijelaskan, Grace dan Faith dibawa ke posisi awal mereka. Para pemburu bersiap, lalu pengacara mulai menghitung mundur. Begitu waktu dimulai, semua pemburu langsung menuju ke mobil mereka. 3, 2, 1. Namun Titus diam-diam mencuri kunci mobil yang lain sehingga dia bisa berangkat lebih dulu. Sementara itu, Grace terbangun di tengah hutan dengan tangannya masih diborgol bersama Faith. Dia segera membangunkan adiknya. Di sini Faith masih bingung kenapa dia ikut diburu, dan Grace menjelaskan bahwa mereka memang sengaja menjadikan Faith sebagai beban agar Grace lebih mudah ditangkap. Karena itu, Faith harus mengikuti semua yang dia katakan. Sementara itu, para anggota keluarga yang lain mulai memantau perburuan. Wan San menyiapkan drone untuk mencari posisi mereka. Grace ingin masuk lebih dalam ke hutan, tapi Faith justru ingin pergi ke arah lain. Mereka sempat berdebat sampai tiba-tiba sebuah drone melintas di atas mereka. Grace langsung mengambil tongkat di dekatnya dan mencoba menjatuhkan drone tersebut. Melalui drone itu, Wan mencoba berbicara dengan Grace dan mengatakan sebenarnya ada cara untuk keluar dari permainan ini, karena dia menemukan celah dalam aturan. Tapi sebelum pembicaraan itu berlanjut, Ursula tiba-tiba menembak drone tersebut hingga hancur. Kedua saudari itu langsung berlari ke arah hutan sementara Ursula menembaki mereka dari belakang. Dari rumah besar, para anggota keluarga lain memantau semuanya lewat kamera. Grace dan Faith akhirnya sampai di sebuah tembok besar, tapi mereka tidak bisa memanjatnya. Mereka pun berhenti sejenak untuk mengatur nafas. Dalam momen itu, Faith menyinggung bahwa Grace terlalu fokus pada uang, sampai tidak sadar bahwa tunangannya dulu adalah anggota sekte sesat. Tiba-tiba mereka harus kembali bersembunyi karena Ursula sudah mendekat. Tak lama kemudian, Titus muncul dari belakang dan hampir memukul Grace. Tapi Faith langsung mendorong kakaknya menjauh. Mereka mencoba kabur dari sana. Namun Titus dengan mudah menangkap mereka dan mulai mencekik Grace. Faith kemudian memukul Titus dan menggunakan borgol yang mengikat mereka untuk menjatuhkannya. Akhirnya mereka pun berhasil kabur tepat sebelum Ursula kembali datang. Ursula kemudian memarahi Titus karena terlalu santai dalam perburuan ini. Sementara itu, Grace dan Faith sampai di sebuah bangunan tua. Faith ingin masuk karena berharap ada telepon di dalamnya. Tapi Grace merasa itu ide buruk dan lebih baik mereka mencari cara melewati tembok. Saat mereka kembali berdebat, ternyata Ignacio sudah membidik mereka dengan senapan dari kejauhan. Namun saat dia menembak, pelurunya malah macet. Ketika dia mencoba memperbaikinya, senapan itu justru meletus tanpa sengaja. Dan hal itu pun memberitahu semua orang di mana posisi mereka. Grace dan Faith langsung berlari menuju bangunan itu, sementara Ignacio terus menembak tapi berkali-kali meleset. Mereka akhirnya masuk ke dalam bangunan dan bersembunyi di balik meja. Dari kejauhan, Kip sempat ingin mengirim pesan kepada saudara-saudaranya tentang lokasi Grace. Tapi pengacara memperingatkannya untuk tidak melanggar aturan, sehingga pesan itu akhirnya dihapus. Sementara tembakan masih terdengar di luar, Faith melihat sebuah tangki gas di dekat bangunan. Dia langsung membakar tumpukan daun kering di sekitarnya, sehingga asap mulai memenuhi area itu. Ignacio menembak tangki gas tersebut dan terjadilah ledakan besar. Ledakan itu membuat Grace terluka, tapi mereka tetap berlari masuk lebih dalam ke bangunan. Ignacio sempat mengira si Viraj sudah mati, tapi ternyata dia masih hidup. Di dalam gedung, Grace duduk sambil menahan sakit, dan Faith mencoba membersihkan luka di tubuhnya dengan alkohol. Dalam momen itu, Grace mengatakan sebenarnya dia ingin mengundang Faith ke pernikahannya dulu, dan Faith menjawab biarpun dia diundang, pasti dia tetap tidak akan datang. Tak lama kemudian mereka kembali bersembunyi ketika Viraj masuk ke dalam bangunan sambil membawa belati.
Grace dan Faith berlari ke sebuah ruangan yang terlihat seperti ruang laundry. Di sana mereka menemukan pemotong besi dan berhasil memotong borgol yang mengikat tangan mereka. Namun suara itu membuat Viraj menyadari keberadaan mereka. Saat dia masuk, Grace dan Faith langsung menyerangnya, meski sempat menjatuhkan mereka berdua. Tapi di saat genting, Faith berhasil menghantam kepala Viraj dari belakang. Mereka lalu mengikat Viraj ke sebuah mesin besar seperti mesin cuci raksasa untuk dieksekusi. Grace menyalakan mesin itu dan membiarkannya berputar. Lalu tiba-tiba, setelah mesin dihentikan, Grace menemukan sebuah ponsel di tubuhnya. Di rumah besar, Madhu yang melihat kematian saudaranya melalui kamera, dia pun langsung terkejut. Sang pengacara kemudian mengatakan karena si Viraj sudah mati, Madhu harus turun ke lapangan sebagai pemburu yang berikutnya. Madhu yang ketakutan akhirnya menyerahkan posisi kepala keluarga kepada istrinya, yaitu Martina. Madhu. Sementara itu, Grace mencoba menelpon 911 menggunakan ponsel yang tadi dia temukan. Namun panggilan itu ternyata dialihkan dan dijawab oleh Ursula. Dia menjelaskan bahwa seluruh jaringan telepon di area itu sudah mereka kuasai. Ursula lalu menyuruh Grace menuju gerbang utama dengan alasan polisi akan datang ke sana. Tanpa menyadari kalau itu jebakan, Grace dan Faith langsung menuju ke sana. Namun di tengah jalan mereka dihadang oleh Wan yang membawa pedang. Wan menawarkan kesepakatan rahasia. Jika Grace mau menikah dengan putranya, yaitu Cheng Fu, maka keluarga mereka akan mendapatkan kursi kekuasaan dan Grace boleh pergi dengan selamat. Tanpa basa-basi, Faith langsung menyuruh Grace untuk menerima tawaran itu. Tapi tentu saja Grace menolak, karena dia tidak ingin menjadi bagian dari keluarga organisasi sekte sesat. Tiba-tiba Ignacio datang mendekat. Dalam kekacauan yang terjadi, Grace memutar tubuh Wan sehingga pedangnya justru menembus tubuh Ignacio. Di rumah besar, Cheng Fu yang masih menonton melalui layar pun ikut meledak akibat kematian ibunya. Setelah itu, Faith mengambil pedang Wan dan mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju ke gerbang. Di perjalanan, keduanya sempat berdebat tentang masa lalu mereka. Grace menjelaskan bahwa dulu dia meninggalkan Faith karena mendapatkan beasiswa besar untuk memperbaiki hidupnya. Namun Faith merasa Grace sebenarnya meninggalkannya begitu saja. Dan akhirnya di sini Grace meminta maaf. Dan Faith juga mengaku bahwa semua cerita tentang kehidupannya yang sukses sebenarnya hanyalah kebohongan. Ternyata dia bekerja sebagai penyambut tamu seperti di hotel atau restoran. Setelah saling jujur satu sama lain, mereka pun akhirnya berdamai. Sementara itu, Titus dan Ursula menerima telepon dari Grace yang mengatakan bahwa mereka sudah sampai di gerbang. Namun di sana mereka tidak melihat adanya polisi. Saat Titus dan Ursula datang ke lokasi tersebut, Grace dan Faith justru muncul dari belakang dan berhasil merebut senjata mereka. Grace memaksa mereka menunjukkan jalan ke gerbang. Namun Titus menolak. Sementara Ursula bahkan mengatakan dia tidak peduli jika Titus mati, karena dengan begitu kursi kekuasaan akan jatuh ke tangannya. Tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang ke arah mereka. Mobil itu ternyata dikendarai oleh Martina yang menghancurkan gerbang sebelum pergi meninggalkan mereka. Setelah itu pertarungan pun terjadi. Saat Ursula hampir membunuhnya, Faith datang dari belakang dan memukulnya hingga terpental. Faith lalu membantu Grace berdiri dan mereka pun kembali kabur ke dalam hutan. Tak lama kemudian mereka menemukan sebuah golf cart dan langsung melarikan diri dari sana. Sementara itu Ursula kembali menemui Titus yang terluka. Di rumah besar, Madhu mengatakan dia siap untuk turun berburu. Namun pengacara menjelaskan bahwa dia sudah bukan kepala keluarga lagi, karena posisi itu telah diserahkan kepada Martina, yang justru memilih pergi dari sana. Itu artinya sekarang Madhu tidak memiliki apa-apa lagi. Tidak lama kemudian Francesca datang dengan penuh semangat untuk ikut berburu. Sementara itu Grace dan Faith kembali ke bangunan tua untuk bersembunyi. Grace perlahan mencabut anak panah dari tubuhnya sambil menahan rasa sakit. Faith mencoba mencari obat pereda nyeri dan menemukan beberapa pil serta pepper spray di dalam tasnya. Namun suasana malah memanas. Di sini Grace masih menyalahkan Faith karena selalu membuat keputusan yang buruk. Apalagi jika dia kesakitan, dia tidak bisa terus menjaga mereka berdua sekaligus. Pertengkaran mereka semakin panas sampai Grace mengatakan bahwa mungkin dulu keputusan dia meninggalkan Faith memang benar.
Bahkan dia berharap tidak pernah menemukannya lagi. Mendengar itu, Faith pun baper dan langsung pergi. Grace kemudian menelan obat penghilang rasa sakit dan hendak menyusul Faith. Tapi tiba-tiba Francesca masuk membawa roket launcher. Sayangnya dia memegang senjata itu terbalik, sehingga roket itu justru meluncur ke arah belakang. Grace sempat menyemprotkan pepper spray ke wajahnya, namun Francesca berhasil merebutnya dan menyemprotkan balik ke arah Grace. Di luar bangunan, Faith yang berniat kembali justru disergap oleh si Titus. Sementara di dalam, Grace dan Francesca yang sama-sama tidak bisa melihat jelas karena efek dari pepper spray. Mereka pun saling menyerang secara membabi buta. Grace akhirnya menyiram air ke matanya agar bisa melihat lagi, tapi Francesca masih terus memukulinya hingga dia hampir pingsan. Dengan sisa tenaganya, Grace mengambil keyboard komputer dan menghantamkannya ke kepala Francesca hingga dia tumbang. Di luar, Titus masih memukul Faith sampai Ursula datang menghentikannya. Ursula mengatakan mereka masih bisa memanfaatkan Faith. Lalu Grace yang berada di luar kemudian mendengar Titus berbicara lewat radio. Titus memberikan ultimatum, di mana Grace harus datang ke lobi dalam 10 menit, atau mereka akan membunuh Faith. Mendengar hal itu, Grace mencari ruang keamanan di gedung tersebut. Dia mendobrak pintunya dan menemukan senjata shotgun beserta peluru. Setelah mempersenjatai dirinya, Grace pun langsung menuju ke lobi. Di perjalanan, Francesca kembali muncul dan mencoba menyerangnya, tapi kali ini Grace menembaknya hingga mati. Saat memasuki mansion, Grace bertemu Madu dan menanyakan di mana Faith berada, tapi Madu tidak tahu. Tak lama kemudian, Grace mendengar Faith berteriak memanggil namanya. Dia pun mendobrak sebuah ruangan tempat Kip berada dan memaksanya memberitahu di mana lokasi Faith. Tiba-tiba Felipe datang dan langsung menembaki Grace. Grace pun kabur dan bersembunyi di dapur sambil mengunci pintu. Di tempat lain, Titus menodongkan pistol ke Faith sementara anggota keluarga lain berkumpul di sana. Dia mengatakan ada celah dalam aturan permainan seperti yang pernah disebut oleh Juan, di mana jika Titus menikahinya, maka dia bisa mendapatkan kursi kekuasaan, sementara Grace juga tetap hidup. Titus melihat ke arah pengacara dan pengacara itu pun mengangguk seolah membenarkan hal tersebut. Tentu saja Ursula terlihat tidak suka, namun Titus akhirnya setuju. Grace lalu meminta Titus bersumpah atas nama Mr. Libel, bahwa jika dia berkhianat maka tubuhnya akan meledak. Kemudian Titus pun mengikrarkan sumpahnya. Setelah itu Grace datang dan memeluk Faith seolah semuanya sudah selesai. Tak lama kemudian Grace dibawa ke sebuah kamar untuk bersiap melakukan pernikahan. Beberapa saat kemudian Ursula datang ke kamar Grace dan membuka borgolnya. Dia mengaku sebenarnya takut pada kakaknya sendiri dan baru sadar jika Titus jauh lebih berbahaya dari yang dia kira. Ursula pun meminta Grace bekerja sama dengannya untuk mengendalikan Titus. Namun tiba-tiba Titus masuk bersama Pamela. Tanpa ragu dia pun langsung mencekik Ursula. Bahkan Titus menyuruh Pamela memaksa Grace melihat semuanya. Dia mengatakan bahwa di buku aturan tidak ada larangan membunuh anggota keluarga sendiri. Titus kemudian membunuh Ursula di depan Grace. Tak lama kemudian upacara pernikahan pun dimulai. Grace turun ke aula mengenakan gaun pengantin. Sementara anggota keluarga lain memakai pakaian ritual seperti penjaga neraka. Di tengah ruangan terdapat sebuah lubang besar yang tertutup. Grace melihat Faith dan berbisik bahwa dia harus melakukan ini karena tidak ada cara lain. Pengacara pun mulai memimpin ritual atas nama Satan. Ketika penutup lubang dibuka, terlihat banyak mayat korban tumbal di dalamnya. Setelah itu, Titus dan Grace menandatangani dokumen dengan darah mereka sendiri. Titus pun mencium Grace dan memasangkan cincin keluarga di jarinya. Namun saat Titus mulai memuja Satan, tiba-tiba semua orang pun langsung dibuat terkejut. Pamela hendak menghentikannya, tapi pengacara justru menahannya. Grace terus mencocol Titus berkali-kali.
lalu mengambil cincin dari jarinya dan melemparkan tubuhnya ke dalam lubang. Setelah itu, Grace mengenakan cincin keluarga tersebut dan memerintahkan semua orang untuk berlutut. Get on your knees! Anehnya, mereka semua pun langsung menuruti perintahnya. Sebagai kepala dewan yang baru, Grace mengatakan keputusan pertamanya adalah keluar dari organisasi itu. Kip lalu bertanya kepada pengacara apakah hal itu diperbolehkan. Pengacara menjawab aturan seperti itu memang tidak pernah tertulis, karena tidak ada yang pernah membayangkan seseorang akan menyerahkan kekuasaan sebesar itu. Itu berarti aturannya tidak dilarang. Kip kemudian bertanya siapa yang akan mendapatkan kursi kekuasaan selanjutnya. Pengacara menjelaskan bahwa siapapun yang memakai cincin itu saat Fajar tiba, maka dia akan menjadi pemimpin yang baru. Masalahnya Fajar hanya tinggal sekitar 3 menit lagi. Mendengar hal itu, Grace langsung melepas cincin tersebut dan melemparkannya ke dalam lubang ritual. Semua orang di ruangan itu langsung panik dan melompat ke sana. Mereka berebut cincin itu sambil saling memukul bahkan membunuh satu sama lain. Di tengah kekacauan itu, Grace justru mengambil seekor kambing yang sebelumnya akan dijadikan korban ritual. Lalu dia berjalan keluar dari mansion bersama Faith. Saat Fajar akhirnya datang, satu persatu anggota keluarga itu mulai meledak. Madu sempat merasa dirinya selamat karena tidak langsung meledak. Namun beberapa detik kemudian tubuhnya juga ikut hancur. Pada akhirnya Grace dan Faith berhasil keluar dari mansion dengan selamat. Grace menyalakan rokoknya. Lalu mereka pergi meninggalkan tempat itu bersama si kambing. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mengsektekan. Film ini kembali memperlihatkan bagaimana Grace harus bertahan hidup dari permainan mematikan yang dikendalikan oleh organisasi keluarga elit, yang sama seperti di film pertama. Bedanya kali ini skalanya jauh lebih besar karena melibatkan banyak keluarga dan aturan permainan yang lebih rumit. Namun seperti sebelumnya, Grace tetap berhasil membalikan keadaan. Di momen terakhir dia justru menikam Titus saat ritual berlangsung, merebut cincin kekuasaan, lalu memutuskan untuk menghancurkan semuanya dengan melempar cincin itu ke dalam lubang. Akibatnya para anggota keluarga yang terobsesi dengan kekuasaan itu saling berebut cincin sampai akhirnya Fajar datang, dan mereka semua meledak satu persatu. Singkat cerita, akhirnya Grace benar-benar bebas dari permainan mematikan keluarga sesat tersebut. Tapi nggak tahu jika ada film ketiganya nanti. Mungkin ada cerita baru yang akan dibuat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.